Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datu Pandan, masih di konten tentang batu akik pandan. Temanya kali ini adalah membahas tentang perjalanan batu pandan saya, batu pandan betok udang. Nah, ini dari mulai saya beli, sisiknya masih rapi, nanti kita lihat sampai dia menjadi seperti sekarang, menuju ke batu pandan betok lumut. Kita lihat aja ya langsung ya. Tujuan dari konten ini jelas ini akan menjadi satu bentuk pelajaran bahwa memang ketika merawat batu akik pandan harus benar-benar sabar gitu. Saya mulai beli batu ini dari tahun 2019 sampai sekarang 2021. Batu pandan ini saya beli dari Bang Hasan Ijam, saya ingat lagi itu prosesnya setelah terjadi kontes nasional batu pandan di Rawabening. Ketika saya melihat batunya Bang Hasan Ijam, saya lihat prospek sekali, saya lihat sisiknya ngetrap, kemudian memang rapih untuk kategori batu pandan betok udang. Untuk saat itu termasuk yang paling rapih karena memang batu tersebut basicnya pernah ikut lomba juga dan pernah juara 2 di kontes batu pandan komunitas. Ketika saya lihat, saya langsung suka, kemudian saya tawar, kemudian jadi. Oke, kita bahas satu persatu. Ketika dibeli, saya lupa bulannya bulan apa, cuman biasanya langsung saya foto ketika baru beli. Jadi kemungkinan di bulan Desember karena di Instagram saya terpampang tanggal 1 Desember. Batu pandannya sisiknya masih utuh, masih fresh, kemudian masih kaku juga, kemudian dia masih padat. Kristalnya agak kurang dibandingkan sekarang. Kita bisa lihat sisiknya. Ketika di bulan Maret ada rentang 4 bulan dari kondisi awal batu itu saya rawat dengan rawatan saya. Kemudian karena saya lihat sudah tak ada tanda-tanda melawas, sisiknya sudah mulai grepes sedikit-sedikit, sudah mulai bolong sedikit-sedikit, saya ikutin lomba di Panrau lagi itu pada bulan Maret. Nah, cuman karena memang sisiknya masih kaku, masih padat, masih keras, walaupun dia ngetrapnya rapih, walaupun sebelumnya dia juara 2 di pandan betok, di kelas pandan betok, di betok lawas dia hanya mendapat juara 5. Kelihatan dari posisi tembus, sisiknya bolong-bolongnya sudah ada, tapi ujung-ujung sisiknya masih grepes sedikit-sedikit aja. Sisiknya masih terlihat kaku dan keras. Foto selanjutnya di bulan Mei, ini sudah mulai saya rawat untuk proses naik ke lumut. Warnanya naik sedikit aja, nggak banyak, karena memang baru 2 bulan dan saya termasuk tipikal yang ketika merawat nggak bisa cepet juga gitu. Saya perlu proses yang lama untuk merawat, dari katakanlah pandan biasa, pandan betok biasa, pandan betok menjadi pandan betok semu lumut, kemudian naik lagi menjadi pandan betok lumut. Ini sekitar bulan Mei, 2 bulan dari setelah mengikuti lomba. Ini bulan Juni, kita lihat sisiknya makin lemas, semakin hancur, semakin grepes ujung-ujungnya, warnanya tapi belum terlampau naik. Di bulan September 2020 terlihat warnanya sudah mulai naiknya agak kencang, sisiknya masih lumayan padat, kemudian kita lihat juga di ringnya terlihat sudah mulai agak habis tuh ring tembaganya, tapi naiknya juga enak nih, naiknya semuanya semakin gelap semakin enak. Ini tampilan foto dari sisi-sisi yang lain. Dari bulan September mulai saya rawat terus, kemudian sekali-sekali saya pakai itu biasanya. Saya pakai sekitar 2 minggu sampai 1 bulan saya pakai dulu, kemudian saya rawat kembali. Nah, dari situ, dari mulai September sampai bulan Mei, sayangnya saya nggak punya foto-foto
terbarunya. Sayangnya saya nggak punya, karena termasuk jarang juga. Dari bulan September mulai Desember tuh jarang motret batu ini. Batu ini kebanyakan akhirnya ditaruh atau saya rawat. Nah, baru saya foto-foto lagi di tanggal 8 Mei kemarin. Ini terlihat batunya sudah mulai gelap, kemudian biasnya sudah mulai enak. Bias kekuningan sebenarnya ini karena tambahan kita foto di outdoor aja, foto di indoor dengan lampu, dia jadi terlihat lebih hijau. Sebenarnya dia nggak seperti ini warnanya juga, dia lebih ke arah kuning. Tapi kristalnya ini kita bisa lihat naiknya enak, kemudian sisik-sisiknya juga sudah mulai hancur, grepesnya, kemudian ada sisik-sisik yang tadinya besar-besar udah habis malah di daerah depan samping itu udah mulai habis. Kemudian kristalisasinya juga udah oke. Nah, ini contoh warna yang agak asli ya, warna yang terlihat lebih mendekati warna aslinya. Nah, satu yang perlu dilihat sama teman-teman semua adalah walaupun sisiknya betok dan dia mepet ke batu awalnya, kita bisa lihat dari foto awal dari batu pandan ini, sisiknya tuh tapi nggak ngeflek. Biasanya beberapa batu yang saya punya juga ngeflek ketika kita rawat. Nah, tapi khusus buat batu ini dia nggak ngeflek di sisik. Kenapa demikian? Karena ketika proses rawatnya saya lakukan prosesnya adalah merawat sisiknya dulu. Sisiknya saya rawat sehingga dia hancur di sisik dulu. Sisiknya menjadi bolong, sisiknya menjadi grepes, di ujung-ujungnya juga sama. Ketika proses pemasukan warna, dengan demikian sisiknya nggak akan kemasukan warna. Jadi dengan proses menuakan sisiknya terlebih dahulu, kemudian kita melakukan proses penaikan warna, sisiknya nggak akan kemasukan. Sisiknya cenderung lebih tidak kemasukan dibandingkan dengan ketika kita ada batu pandan betok, kita naikin warnanya langsung. Nah, ini salah satu trik juga untuk dapat merawat batu akik pandan betok, mengurangi flek pada batu akik pandan betok. Nah, yang perlu dilihat juga, yang perlu dicermati di sini adalah adanya garis nih. Nah, adanya garis di atas ring, terjadi proses oksidasi di batu dikarenakan dia berinteraksi dengan tembaga. Nah, ketika tembaganya beroksidasi, kemudian dia nempel di batunya, di permukaan batu, lama-lama akhirnya ini kayaknya tembaganya yang beroksidasi, hasil oksidasi dari tembaga ini masuk ke permukaan batu. Kelihatan gelap di daerah bibir, di daerah batu yang dekat dengan tembaga. Secara penampilan jelas kalau buat saya ini kurang bikin srek gitu, karena ketika kita mau melombakan atau mau menjadikan batu ini sesuai SOP di lomba pandan, maka seharusnya batu ini naiknya rata, akan tetapi ini naiknya nggak rata. Di daerah bawah ada batas lebih gelap lah, katakan seperti itu. Tapi untuk dari sisi pandangan penikmat, ini yang kadang-kadang dibilang ngegeleng. Jadi ngegeleng ini bisa dari proses tembaga juga, proses masuknya oksidasi dari tembaga ketika dia dirawat atau ketika batu ini kita pakai. Untuk di sisi lain dari batunya terlihat juga agak gelap, akan tetapi nggak terlalu ngegeleng, nggak terlampau membentuk garis ngegeleng, tapi jelas ada juga gelap di sisi bawahnya. Oke, jadi kesimpulannya, ketika saat kita mau merawat batu pandan betok dengan tujuan untuk dijadikan batu pandan betok lumut, ada baiknya kita rawat dulu sisiknya sampai lemes, sampai agak grepes di ujung-ujungnya.
Nah, dengan demikian kita berharap tidak akan kemasukan warna. Yang kedua adalah saat kita pengen batu ini terlihat lawas dengan adanya garis ngegelang di batu, ya ketika dirawat batunya kita bisa bantu dengan cara mengikat dengan ikatan tembaga seperti ini. Jadi batunya diikat dengan ikatan tembaga. Nah, ikatan tembaga ini ketika kita rawat, ketika kita pakai akan menimbulkan oksidasi yang akan memberikan warna di daerah dasar dari batu yang dekat dengan bibir tembaga ini. Tapi kalau kita pengen batu ini tidak ada ngegelengnya, kalau kita pengen merawat ini sesuai dengan SOP, kalau kita ingin merawat batu ini tidak ada garis di dasar bibir batu, maka jangan pakai tembaga. Tembaganya diganti aja dengan perak. Ketika kita ganti dengan perak, maka biasanya ketika kita rawat warnanya nanti akan rata atau tidak akan ada ngegelengnya. Oke, demikian dulu dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jika bermanfaat kasih subscribe dan kasih like-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu di jari.